Pernahkah Anda menghadapi situasi yang hampir membuat Anda kewalahan? Sebuah tantangan yang begitu berat sehingga menyerah tampaknya merupakan satu-satunya jalan keluar yang logis. Jika ya, video ini dibuat untuk Anda. Hari ini, kami mempelajari 6 pelajaran tabah yang tak lekang oleh waktu tentang ketekunan, yang dirancang untuk memberdayakan Anda untuk terus maju, apapun rintangan yang Anda hadapi. Pelajaran pertama, rangkullah takdir Anda. Akui setiap momen, bahkan momen yang penuh dengan kesulitan. Kenali anugerah langka dan berharga dari keberadaan Anda. Banyak dari kita menjalani hidup dengan berpegang teguh pada visi yang kaku tentang bagaimana segala sesuatunya harus terjadi, berusaha mengendalikan setiap variabel. Namun, kebenaran yang tidak dapat disangkal adalah bahwa banyak hal dalam hidup ini berada di luar kendali kita. Dalam praktiknya, hal ini berarti menata kembali hubungan kita dengan tantangan dan kemunduran, bukan sebagai hambatan yang harus dilawan, namun sebagai komponen yang melekat dalam perjalanan kita. Fokus kita harus beralih ke satu-satunya aspek dalam lingkup pengaruh kita, respons kita. Pelajaran kedua, jangan mengeluh. Marcus Aurelius dengan bijaksana mengamati, segala sesuatu yang terjadi bisa ditanggung atau tidak. Jika bisa ditanggung, maka tahanlah. Hentikan keluhannya. Alih-alih terpaku pada masalah dan menyalahkan orang lain, sikap tabah mendorong kita untuk mengalihkan perhatian kita ke solusi yang bisa ditindaklanjuti. Apa yang bisa kita ambil dari pengalaman ini? Bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk pertumbuhan pribadi? Pergeseran pola pikir ini mengubah kita dari korban pasif menjadi agen perubahan yang proaktif, yang mewujudkan prinsip tabah dalam bertahan dalam diam. Pelajaran ketiga, sadarilah bahwa ini bukanlah akhir. Masalah bisa saja tampak tidak dapat diatasi, sehingga mengaburkan harapan atau peluang apapun. Namun, memahami bahwa bahkan di saat-saat tergelap dalam hidup, ini bukanlah babak terakhir, memungkinkan kita menghadapi tantangan dengan perspektif yang seimbang. Kesulitan, kehilangan, dan kekecewaan hanyalah benang yang terjalin dalam permadani kehidupan yang rumit. Pelajaran keempat, ambil tindakan. Seneca dengan cerdik mengingatkan kita, menunda-nunda adalah hal yang paling menyia-nyiakan hidup. Ia merampas hari-hari kita, mengorbankan masa kini demi ilusi masa depan. Hiduplah di saat ini. Ketekunan tidak identik dengan daya tahan pasif. Stoicisme membongkar kesalahpahaman bahwa mengatasi penderitaan sama dengan menunggu badai berakhir secara pasif. Sebaliknya, hal ini mendesak kita untuk memanfaatkan cadangan batin kita dan secara aktif menghadapi perjuangan kita. Penundaan menyerahkan kendali pada penderitaan. Dengan menunda tindakan yang diperlukan, kita secara tidak sengaja memperbesar kesusahan kita dan menyerah pada kesulitan. Kaum Stoa menganjurkan untuk secara aktif berupaya menyelesaikan penderitaan kita. Ketekunan merupakan kekuatan dinamis, sinergi antara keuletan dan pemecahan masalah. Kita bertahan bukan karena tidak bertindak, namun melalui respons yang disengaja, penuh perhitungan, dan bahkan tegas terhadap kesulitan. Pelajaran kelima, tingkatkan ekspektasi Anda. Landasan ketabahan dan ketekunan adalah memusatkan kebutuhan dan harapan kita pada diri kita sendiri, bukan menyerahkannya kepada orang lain. Epictetus mengajarkan, jika Anda ingin berkembang, puaslah dianggap bodoh dan bodoh. Ketekunan melampaui sekedar ketahanan. Hal ini memerlukan visi yang jelas untuk hidup Anda dan upaya yang teguh untuk mencapai visi tersebut. Hal ini mencakup penetapan tujuan yang ambisius, menuntut rasa hormat dan perlakuan adil dari orang lain, menetapkan batasan yang jelas serta memberikan kebaikan dan ketegasan kepada orang-orang di sekitar Anda. Yang terpenting, tuntut keunggulan dari diri Anda sendiri dalam segala aspek. Sikap, tindakan, reaksi, kesehatan, dan pilihan hidup Anda. Pelajaran keenam, hentikan penyiksaan yang dilakukan sendiri. Stoicisme menekankan kekuatan persepsi dan interpretasi kita. Epictetus dengan singkat menyatakan, kita menderita bukan karena kejadian-kejadian dalam hidup kita,
tapi karena penilaian kita terhadap kejadian tersebut. Salah satu bentuk penyiksaan diri yang paling umum adalah mempersonalisasi masalah kita, menyalahkan keadaan di luar kendali kita, dan mengubah peristiwa objektif menjadi narasi negatif tentang harga diri kita. Penelitian ekstensif telah menunjukkan dampak besar dari self-talk terhadap kesejahteraan mental. Yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan kita untuk bangkit, belajar, dan terus maju. Sekarang kami menantikan wawasan Anda. Manakah dari 7 pelajaran Taba berikut yang paling Anda sukai? Bagikan pemikiran Anda di komentar di bawah. Stoikisme bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka dengan videonya, klik tombol suka, dan jika kamu belum subscribe, klik tombol subscribe, agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa.